Jadi ini kami PT Hidronav Technika Tama sebenarnya awal mulanya itu berdiri di Singapura pada tahun 1991. Jadi mungkin kalau mas-mas lagi jalan-jalan ke Singapura terus ketemu Hidronav, mampir aja ya, bilang aja temennya Mbak Bella gitu. Dikenal Pak Insya Allah. Nah, kalau di Indonesia sendiri kami berdiri sejak tahun 96. Jadi mungkin ini hampir 25 tahun kalau di Indonesia. Jadi untuk pengalaman dan asam garamnya dunia surveying kami itu sudah menjadi jagonya gitu. Jadi gak usah ragu dengan PT Hidronav ya. Kemudian di Malaysia ada tahun 2000. Jadi kami itu PT Hidronav Technika Tama itu ada di 3 negara dan menaungi untuk area Asia Pasifik. Terus selanjutnya, sementara untuk layanan kami itu terdiri dari penjualan, lalu ada rental, ada juga servis di sini nanti saya akan jelaskan, lalu ada juga supplier untuk Asia Pasifik region. Tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, next. Nah, untuk lokasi di Jakarta ini di Pondok Bambu. Ada yang tahu gak ya Pondok Bambu? Karena ini saya tahu nih dari penjuru Indonesia ya, ada di sini semua. Jadi nanti kalau main-main lagi ke Jakarta dan mungkin butuh tempat singgah, bisa mampir nih ke Jalan Pondok Bambu Batas nomor 10. Terus ketemu saya lagi nanti malam ini. Selanjutnya. Gus, yang serius Gus. Oke, untuk service kami yang tadi ingin saya jelaskan ada sales dan support. Kami menjual dari peralatan survei dari mulai darat, laut, juga udara. Jadi kalau misalkan penjualannya itu nggak cuma kemarin echosonder, tidak cuma GNSS, tapi ada alat-alat yang lain yang nanti saya akan jelaskan. Lalu kami juga menyediakan repair dan kalibrasi. Jadi mungkin kalau bapak-bapak punya merek lain, alat survei merek lain dan rusak, bisa tuh dicoba dulu di repair di Hidronav, mungkin bisa berfungsi kembali alatnya. Lalu untuk rental dan services, di sini kami juga selain menjual, kami juga melakukan rental, di mana rental ini tidak hanya alat yang dikeluarkan. Apabila misalkan bapak-bapak ingin melakukan survei batimetri, membutuhkan echosonder single beam atau multi beam, lalu belum ada tenaga ahli di sana, bapak-bapak bisa bukan rental manusia, apa ya? Jadi ada operatornya lah dari kami ya, yang bisa membantu pekerjaan bapak-bapak. Oke, nah kami di sini itu ada 32 brand yang kami bawa sebagai dealer resmi. Dari mulai untuk land survey kami ada Trimble, dan untuk di laut itu kami ada Teledyne, dan untuk subscription signal ada dari Fugro, dan untuk UAV atau drone kami bawa dari Wintra, ini dari Swiss. Lalu ada juga sistem telemetri dari Rajan, dan juga sistem monitoring untuk alat-alat sensor meteorologi itu dari Campbell. Enggak Pak, belum. Mohon izin ke sini. Nah, biar kayak gini, biar Bapak fokusnya ke sana ya Pak ya. Saya malu sampai ada gitu ya. Untuk tipe produk kami sebenarnya ada beberapa, ada 5 kurang lebih. Yang pertama ada geospatial equipment, ada hydrographic equipment, ada geofisik, ada juga oceanography, dan juga software-softwarenya. Jadi kami nggak cuma di laut aja, tapi di darat maupun di udara kami juga menyediakan. Lanjut. Nah, untuk geospatial equipment kami punya GNSS, ada juga optik ini terdiri dari total station. Bapak-bapak tahu mungkin ya total station? Dan belum masa Pak. Kalau laser scanner tahu Pak? Belum juga, nanti saya jelaskan ya Pak ya. Lalu selanjutnya ada juga aerial mapping yang tadi saya jelaskan, itu drone. Lalu ada rail and monitoring, ini solusi untuk kereta api, dan agriculture untuk perkebunan. Lalu ada juga subscription services, itu signal Pak.
Lalu untuk hydrographic equipment kami juga punya single beam yang sudah Bapak Mas di sini pelajari, multi beam juga, dan ada juga remotely operated autonomous hydrographic survey boat atau kita panggil sebagai jetboat. Lalu ada scanning sonar juga. Tadi dijelaskan oleh Pak Dayu itu ada side scan sonar salah satunya. Lalu ada motion sensor. Nah, untuk geophysics equipment ada magnetometer, sudah dijelaskan juga, ada subbaton profiler. Untuk oceanografi ada juga untuk pasut, ada untuk gelombang, untuk arus, untuk water quality, dan juga untuk ocean engineering. Untuk software ini juga termasuk dari data akuisisi yang kita ambil, kita juga harus mengolah tentunya data tersebut untuk menjadi informasi. Jadi kami memiliki juga layanan untuk penjualan software perangkat lunak, diantaranya untuk geospasial software, untuk hydrographic software, geophysics software, saya deg-degan Pak, saya pindah lagi deh. Saya nggak boleh pakai bahasa Inggris kayaknya, harus oceanografi perangkat lunak gitu ya. Oh memang om itu memang. Selanjutnya, nah pertama untuk geospatial equipment ada apa aja? Di sini tuh ada alat-alat GNSS. Next. Nah, sebenarnya untuk GNSS ini tuh gak cuma kemarin baru pakai yang geodetik ya Pak ya, yang paling ujung untuk training ini. Dari desain itu tuh ada dua, ada yang bentuknya modular, ada yang bentuknya integratif. Modular itu maksudnya bagaimana? Antara antena dan receivernya itu terpisah. Jadi ini cocok untuk pekerjaan untuk permanent base kayak gitu. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan pekerjaan yang remote. Lalu untuk integrated ini antara receiver dan antena itu tuh menyatu dalam satu receiver. Jadi bentuknya tuh lebih enak gitu dipegang. Dan untuk akurasi ini tuh dibagi tiga. Ada yang navigasi, ada yang mapping, ada juga yang geodetik. Untuk yang navigasi ini tuh akurasinya sama aja kayak handphone bapak-bapak semua di sini. Namun bedanya kalau dengan yang dari Trimble ini tuh bentuk dari si GNSS-nya itu tahan dalam segala cuaca. Jadi ada IP56, ada IP65 itu tergantung dari tipe dari si Trimble-nya. Dan untuk akurasinya mungkin sampai meteran gitu ya Pak ya. Lalu ada juga untuk mapping. Untuk mapping biasanya digunakan di perkebunan. Akurasinya juga paling di antara senti sampai meter. Cuma ini lebih baik akurasinya daripada yang di navigasi. Lalu ada juga yang geodetik. Mohon maaf Mas Dayu. Mas Iko. Yang geodetik itu akurasinya sampai bisa ke milimeter. Ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan akurasi yang lebih tinggi seperti yang Bapak-bapak lakukan kemarin untuk pengukuran BM dan lain sebagainya. Oke. Nah, dari Trimble sendiri saat ini ada beberapa jenis GNSS. Yang tadi itu untuk handheld ada TDC 100, untuk yang mapping ada Geo7X, dan katalis. Katalis ini merupakan antena, jadi bisa diintegrasikan dengan handphone Bapak nih yang lagi videoin. Ini bisa nih pakai antenanya katalis. Jadi akurasi yang didapatkan kalau lagi mapping nyari rumah Bapak misalkan nanti bisa lebih akurat Pak daripada yang punya smartphone gitu ya. Nggak pakai antena lagi nih Bu. Nah, R2 juga ini untuk biasanya untuk mapping juga akurasinya juga dari masih puluhan senti. Untuk R9S ini yang tipe yang modular paling baru dari Trimble. Lalu juga ada R8S dan R8SLT untuk yang low cost, maksudnya kalau misalkan Bapak pengen punya brand Trimble tapi budgetnya gitulah ya, bisa pakai R8SLT. Gimana? Khusus kata di depan juga presentasinya. Oh di depan, ya saya pindah lagi nih Pak. Nah, kalau yang terbaru dari Trimble itu yang namanya R12i, nanti akan saya kasihkan apa kapabilitasnya, kelebihannya dan apa gunanya untuk dunia survei dan pemetaan. Nah ini Trimble R12i.
ini adalah GNSS paling advance, paling high-end teknologinya di Trimble. Kenapa? Karena dia punya chip yang namanya Trimble ProPoint, di mana dia bisa meng-track semua satelit untuk posisi seperti Galileo, GPS, Beidou dari China, dan juga paling baru dia bisa nge-track satelitnya India, yaitu Navig. Jadi ini memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan akurasi yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya. Nah, tim Trimble ProPoint ini bisa melakukan produktivitas pekerjaan yang lebih cepat, karena dia tuh kalau misalkan ukur ya Pak ya, kita kan ukur GNSS biasanya nungguin sinyalnya datang gini sampai si sinyalnya ke-track semua. Tapi kalau dengan ini nggak perlu kayak gitu Pak, tinggal si GNSS-nya dia belum ada. Tinggal ini katakanlah GNSS ya Pak. Kalau ini nggak mantap ya. Ini GNSS-nya, jadi kalau Bapak mau ngukur, tinggal simpen aja di atas titiknya. Ini gak usah nunggu lama, langsung dia dapat poin. Lanjut. Masih lama kan? Biasanya kan kalau di pengukuran GNSS itu tuh harus di area yang terbuka tanpa ada obstacle dan lain hal sebagainya. Kalau dengan Trimble ProPoint dengan R12i, ini di daerah di bawah kanopi saja, ini dia bisa ngukur. Coba lihat Pak kalau gak percaya. Ini masih ada bubble-nya masih keluar tuh. Lama-lama dia masih bisa level. Mbak, Gimana? apa ya kalau itu? Apa? Terhalang kan? Terhalang. Nah itu kelebihannya dari R12i, dia punya L5 dan ProPoint. Jadi sinyal satelitnya itu bisa masuk ke dedaunan kanopi. Berarti satelitnya yang bagus ya. Yang paling buat tembus dia. Ini paling advance. Tembus pandang nggak tuh? Oh nanti ada, kita kasih harga hubla nanti ya. Nanti ya Pak ya. Tapi ini paling advance. Ini sangat membantu untuk di daerah seperti inilah, hutan belantara. Kita semua kayak gitu. Nah, ini juga kalau misalkan diukur di daerah perkotaan, kalau di daerah perkotaan sinyalnya juga kan kena ke bangunan kan, banyak obstacle. Kalau di sini enggak. Coba Bu. Iya, di bawah pohon, dekat bangunan, itu dia masih fix. Ketelitiannya bisa lihat 9 mili. Bisa Pak. Dia masih bisa mengukur titik, dia bisa langsung store titiknya, langsung pakai ini Pak, TTS 7. Jadi selain cepat, dia juga akurat. Udah. Nah, ini juga fitur spesial dari R12i. Jadi ngukur, Bapak gak perlu kan kalau di GNSS itu ada e-bubble namanya, ada bubble kan Pak. Jadi kalau misalkan ngukur pakai GNSS, kita harus tegak dulu gitu kan. Kalau pakai ini gak usah Pak. Jadi kalau Bapak mau ngukur, mau tipenya itu dia miring, apa mau tiduran, itu juga tetap bisa. Tiduran dan cepat. Bisa tidur. Ini dengan kamu bisa. Oke next. Pokoknya cepat kan Pak tuh. Dalam waktu 20 detik dapat berapa titik tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Bapak 20 detik masih ngapain Pak itu? Jalan. Baru bangun dari tidur. Oke next. Nah ini yang tadi saya bilang, ini posisinya dia mau ngukur apa itu namanya stop kontak ya, yang kotak itu. Dia mau ngukur yang kotak itu, posisinya dia di dinding. Gak mungkin kita tempelin biar dia tegak kan Pak, itu bikin capek. Coba lihat, dia cukup membuka controllernya, lalu tempelkan di objek yang akan diukur. Dia miring tapi resolusinya masih fix. Dia masih di level 3 cm. Bisa dilihat ya Pak ya, ini nih kalau mau lihat, maaf. Untuk ketelitiannya. Jadi bapak-bapak gak usah capek, gak usah ribet untuk mengukur sela-sela bangunan, untuk mengukur di bawah kanopi atau hutan. Karena dengan Trimble R12i ini dia punya Trimble Inertial Platform, jadi bisa ngambil titik dengan akurasi tinggi dan cepat walaupun di tempat-tempat yang tidak memungkinkan.
ini tuh perbandingan antara kompetitor kami dengan Trimble R12i. Jadi mungkin untuk kompetitor Bapak tahu lah ya, Nggak tahu. salah satunya. Mungkin. Sebut saja mawar. Tidak bisa disebutkan, Pak. Sebut saja mawar. Ya, katakanlah ini perbandingan Mawar dengan R12i. Ya. Jadi kalau R12i untuk pengukurannya itu akurasinya bisa dilihat masih di level 3 sentian. Kalau kompetitor itu udah di 20 cm. Dan untuk pengukurannya per poin ini tuh bisa sampai dia cuma beberapa detik. Kalau yang kompetitor itu bisa sampai 6 detik kali ya. Jadi mungkin perbedaannya memang cukup signifikan untuk R12 ini. Nah, tadi kan kita udah menjelaskan mengenai R12i ya, Bapak-bapak. Kalau yang ini tipe yang mediumnya, yang mungkin kemarin waktu training digunakan R10 model 2. R10 model 2 ini fitur-fiturnya beragam juga. Ada Trimble Custom Sulfate Chip. Ini untuk engine-nya, kalau yang tadi ProPoint, yang ini adalah HD GNSS. Lalu ada Trimble SurePoint, ada Trimble X-Fill, sama ergonomic design. Nah, Trimble yang ini dengan chip yang ini, dia tuh punya yang namanya RAIM. Yang titik kedua itu Pak, RAIM. Jadi misalkan kita ngeset si Mas angle-nya dari GNSS itu misalkan biasanya 15 derajat ya, Weh. Jadi kan data-data di sini tuh biasanya masuk. Signal dari hasil obstruksi welding itu masuk ke sini. Itu akan membuat data kita tuh jelek. Tapi kalau dengan R10 model 2 karena ada RAIM-nya, data-data yang dari pinggir karena Mas angle-nya 15 derajat itu dia akan tolak. Terblok. Jadi data yang dihasilkan itu otomatis bagus dan terhindar dari yang ini. Pinggir-pinggir ini. Minum dulu tuh. Seratus minum dulu. Oh, istirahat. Enggak. Bapak mau istirahat? Bukan. Mbaknya minum dulu. Nah, ini untuk yang Trimble HD GNSS-nya. Ini bisa sama kayak R12, dia bisa cepat untuk konstelasi satelitnya, jadi bisa langsung cepat gitu, gak perlu lama-lama nunggu, jadi produktivitasnya lebih cepat. Lalu untuk RTK akurasinya itu bisa sampai 8 mili. Untuk yang vertikal itu bisa sampai 1 cm. Nah, ini juga dia punya tilt kayak tadi, bisa dimiringin, cuma terbatas hanya 15 derajat. Jadi kalau yang tadi dia bisa tiduran, kalau yang ini tidak bisa. Jadi si engine-nya dia akan menolak kalau misalkan kemiringannya itu lebih dari 15 derajat. Jadi kalau udah 16 derajat, dia udah gak ada kata fix and float, udah langsung dia tolak dan harus dibenarkan. Seperti itu. Nah, seperti ini untuk geometrinya. Lanjut aja, Mas. Nah, ini X-Fill. X-Fill ini apa? Jadi kan sebenarnya kalau pengukuran RTK itu pakai radio, menggunakan base dan juga rover ya, Pak ya. Jadi yang ngasih koreksinya itu tuh si base. Ketika si radio dari base itu sudah tidak terjangkau ke daerah RTK-nya, si Trimble masih bisa ngasih koreksi selama 5 menit. Dan juga akurasinya tuh bisa sampai 5 mili. Jadi Bapak jangan khawatir kalau misalkan pengukuran Bapak udah di luar jangkauan radio, itu masih bisa dikasih koreksi dan masih bisa mendapatkan akurasi yang tinggi. Atau enggak, kalau misalkan radio tetap gak bisa memberikan koreksi udah lebih dari 5 menit, Bapak bisa menggunakan subscription dari Trimble L-Band RTX, tapi ini berbayar. Nah, ini kemana yang dipakai ini ya? Iya. Nah, ini tuh sebenarnya controller untuk mengkontrol itu si GNSS-nya. Tapi sebenarnya kalau misalkan beli ini doang, ini bisa jadi GNSS handheld. Karena dia udah dilengkapi dengan internal GPS. Cuma ya mahal ya Pak ya, sayang gitu, ngapain beli yang mahal untuk pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh barang yang lebih murah. Dia ada kompasnya, dia punya internal 3G, dan juga ada kameranya untuk geotagging. Nah, ini selanjutnya selain GNSS, kita juga punya total station. Tapi total station itu kalau biasanya bapak-bapak menggunakannya yang dot metric tuh apa ya?
kayak masih coklat-coklat gitu kan, kayak kalkulator angka-angkanya. Nah kalau si Total Station yang ini dia udah pakai OS Windows, udah bisa ngekliknya tuh udah bisa pakai tangan, terus memang tampilannya tuh bisa diatur sehingga bisa dapat shortcut langsung ke pekerjaan yang sering dilakukan. Jadi lebih gampang dan juga lebih mudah digunakan. Nah selanjutnya juga ada Trimble ini bapak-bapak juga pasti menggunakannya. Ini adalah water pass dengan automatic measurement. Jadi kalau misalkan bapak mengukur leveling dengan Trimble ini bapak-bapak tidak perlu menghitung mengukur gitu batas atas berapa, batas bawah berapa, terus BA min BB bagi gua jadi BT, gak usah kayak gitu. Karena dengan Trimble ini Bener-bener bete saya, Bu. bapak-bapak langsung bisa dapat nilai batas atas, batas bawah, batas tengah, dan juga nilai beda tingginya. Makanya beli apa ya ini? Iya, Bu. Kalau saya beli kasih berapa? Kita bisa bicarakan Pak itu ya. Nama kerengan. Langsung BA-nya. Dan juga yang menarik ini yang paling terbaru sebelum itu ada juga seri S. Seri S ini merupakan robotic total station. Jadi biasanya kalau bapak ngukur total station itu kan harus nge-backside, terus ada foresight gitu kan Pak. Nah kalau dengan ini dan itu tuh membutuhkan 2 orang gitu atau lebih. Jadi kalau dengan ini bapak-bapak tuh cuma bisa ukur sendirian, di mana TS-nya didirikan di satu titik. Lalu untuk foresight-nya itu tinggal pasang prismanya aja. Lalu si S7-nya ini dia bisa bergerak ngelok prismanya kemana aja. Jadi lebih gampang. Misalkan bapak prismanya ke sini, prismanya ke bapak yang ini misalkan, terus awalnya ngarah di sini, terus prismanya pindah ke bapak yang di sini. Bapak-bapak gak perlu mindahin teropong yang di saya, jadi dia langsung lihat ke sini. Itu yang seri S7 ini biasanya digunakan untuk monitoring di tambang biasanya. Nah, yang paling terbaru ada juga laser scanner yang di-combine dengan total station. Jadi ini total station tapi bisa melakukan scan juga. Scan-nya juga bukan asal-asal nge-scan dengan range-nya yang pendek gitu. Range-nya ini bisa sampai 600 meter. Jadi dia bisa nge-scanning ruangan ini sampai terbentuk si point cloud gitu Pak. Lanjut Mas. Nah ini juga kalau tadi tuh ada scanner yang digabung sama total station ya Pak ya. Kalau ini ada juga yang khusus scanner aja. Khusus scanner aja, tapi range-nya ini untuk medium range. Jadi untuk pekerjaan konstruksi biasanya, atau di geologi itu pekerjaan geoteknik itu menggunakan yang X7. Ini dikendalikan dengan tablet, jadi bapak gak usah bingung-bingung buat kalau kompetitor kan masang-masangin bola untuk georeferencing. Ini tidak usah, tinggal dirikan alatnya, pegang tabletnya, dia akan men-scanning sendiri dan akan menggeoreferencing sendiri. Nah untuk yang MX9 ini tuh biasanya disimpan di atas mobil. Itu scanner yang untuk biasanya untuk Google Maps gitu Pak, yang 3D itu. Ya. Nah tapi kan kalau Google Maps itu akurasinya mungkin masih di levelan meter ya. Kalau ini tuh akurasinya udah sampai milimeter. Harganya juga sampai gitu ya. Milimeter harganya juga Wow. Orang negara yang beli. Nah selanjutnya ada yang tadi saya bilang ada UAV. Ini UAV-nya itu jenis VTOL. VTOL tuh bagaimana? Jadi dia ketika take off, dia mau terbang nih Pak. Dia take off-nya tuh secara vertikal gitu, pakai kopternya, pakai baling-balingnya. Ketika di ketinggian sekian, dia akan transisi untuk mengakuisisi data menjadi horizontal. Dan yang digunakan untuk terbang tidak lagi si baling-balingnya, tapi si wing-nya itu, fixed wing, yang orange ini. Dia pun kalau misalkan terbang itu tuh gak butuh area yang tinggi, area yang luas. Cukup kalau misalkan di sini juga bisa nih. Kalau ini gak ada, dia langsung terbang, akuisisi. Dikendalikannya pun pakai tablet yang emang itu udah otomatis. Dia bisa menghasilkan foto udara sampai akurasi 1 cm kalau pakai modul PPKI. Dan juga ada lidar, ini hanya sensor. Jadi kalau bapak misalkan punya drone
di pekerjaannya, terus mau ngitung DTM tanpa ngitung pakai GNSS atau total session bisa pakai LiDAR. Nah ini untuk seismic, ada juga untuk rail and monitoring, ada juga geodosistem. Geodosistem ini untuk apa? Kalau untuk di rel kereta api itu yang namanya kita harus stable antara yang garis kanan sama garis kiri itu tidak boleh Pak, nggak stabil gitu ya, nggak level. Dia harus level. Gimana cara nge-levelnya? Itu bisa pakai geodosistem. Nah, yang terakhir dari saya, boleh ya Mas? Yang terakhir dari saya ingin menyampaikan agriculture yang sistemnya otonomous. Jadi pekerjaan perkebunan sekarang Pak, di kebun-kebun yang gede itu kayak BUMN, kayak perkebunan tebu lah katakanlah, sekarang sudah pakai ini, di mana traktornya itu tidak usah digerakkan oleh manusia, cukup dia menggunakan autopilot yang steering system ini atau yang EZ steer ini, dan untuk akuisisinya bisa pakai TMX 2050. Jadi untuk pembibitan, penanaman dan panen itu cukup dilakukan oleh traktor yang berjalan sendiri. Jadi biasanya kalau kita nanam tebu itu biasanya kan harus lurus tuh garis ini Pak. Kalau manusia biasanya itu kayak melenceng gitu kalau lurus terus. Tapi kalau pakai ini, dia tuh bisa lurus banget dan bisa menghasilkan nilai panen yang lebih tinggi dan tentunya meningkatkan profit untuk perusahaan. Oke? Iya, terima kasih. Belum. Bapak udah mau saya selesai ya? Belum. Ini selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Toriko. Beda suasananya. Selamat siang Pak, saya Torik. Bagi yang belum kenal mungkin beberapa sudah kenal ya Pak ya, Pak Jonet dan beberapa mungkin sudah kenal. Kalau saya sales and support engineer di Hydronav juga. Kebetulan lebih ke bidang yang marine ya Pak ya. Jadi di marine ada banyak produk yang marine-nya. Salah satunya single beam echo Pak. Kalau misalkan kemarin sama Pak Dayu kita coba pelatihan pakai apa Pak kemarin Pak? Odol MK3 apa Ecotrack? MK3 yang ini ya. Iya yang MK3 ini. Jadi selain MK3 yang kita jual, selain MK3 ada CVM, odol CVM, ada CV100, ada E20. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang mungkin di next. Next. Nah, ini Pak. Jadi sesuai kebutuhan aja biasanya ya. Kalau teman-teman bapak-bapak semua di navigasi butuh peralatan yang seperti apa gitu ya. Nanti kita bisa lihat dari komparasi tabel yang di sini. Misalkan tergantung dari depth range-nya. Depth range itu kedalaman yang ingin kita ukur. Kalau misalkan kedalaman cuma di atas 200, ya di bawah 200 ya oke, kita pakai yang high frekuensi cukup sebenarnya. Nanti kalau misalkan untuk yang lebih dalam lagi, kita coba cek kedalaman berapa lagi. Misalkan butuh yang bisa sampai 2000, yaudah kita coba pakai yang MK3 atau E20 seperti itu. Terus selain itu juga ada jumlah channel. Jadi kan single beam ini sekarang walaupun namanya single tapi bisa pakai dual frekuensi, yang high sama yang low juga. Nah, yang untuk yang dapat yang high biasanya untuk yang shallow aja, sementara yang low biasanya untuk lebih dalam lagi. Terus karena namanya echo sounder itu prinsipnya adalah memanjatkan gelombang suara ya. Jadi kita butuh energy source yang berbeda juga. Kalau misalkan yang low frekuensi seperti yang CV100 ini, dia cenderung kecil power inputnya ya. Jadi dia cuma bisa sampai 600 kHz walaupun punya low frekuensi. Kalau misalkan mau butuh yang lebih besar, artinya butuh power input yang lebih besar juga. Terus karena masih ada orang yang menggunakan paper chart atau yang tadi di MK3 itu manual printing di situnya, di alatnya, kita biasanya masih sediakan yang MK3 ini yang option thermal printer itu tadi. Jadi untuk sebagai evidence telah dilakukan survei gitu ya, buat laporan kita biasakan gunakan si paper chart itu sebagai lampiran. Tapi kedepannya mungkin akan tidak akan ada dibutuhkan lagi. Semuanya sudah terinskripsi walaupun
ada mungkin sekarang pertanyaannya adalah emang aman ya data digital Pak? Ya kalau misalkan kita bisa bikin si alatnya itu benar-benar terenkripsi, nggak dengan mudah diedit, itu bisa menjadi jaminan juga bahwa kedepannya yang pakai thermal printer ini akan hilang juga. Jadi arahnya lebih ke yang E20 yang terbaru ini. Terus biasanya masing-masing juga punya ini ya, opsi transducer kilohertznya berapa, terus juga masing-masing bedanya bisa ditambahin dengan internal GPS apa enggak. Kalau misalnya CVM sama MK3 ini ada opsi ya. Kalau ada opsi bisa jadi pas belinya itu ditanyakan Pak perlu yang ada internal GPS enggak atau enggak. Kalau misalnya enggak berarti ya kita nggak supply gitu ya. Overall sih sebenarnya GPS-nya pasti dari luar juga sih lebih akurat, karena internal GPS kayak misalkan yang kemarin mungkin pernah punya Midas Surveyor ya, kualitas GPS-nya pun kurang bagus lah ya, soalnya dia cuma pakai SBHS, jadi paling cuma sampai meter aja, nggak nyampe submeter. Next. Nah ini yang CP100 mungkin udah sering lihat juga kalau di beberapa tempat kita udah supply. Mungkin kalau misalkan yang setara yang punya bapak-bapak itu yang dari sebelah tuh yang depannya C ya Pak ya. Yang depannya C itu setara sama CP100 inilah. Jadi kalau misalkan kita mau tawarkan untuk penggantinya yang C yang sekarang katanya sudah discontinue, bisa pakai ini. Intinya itu Pak. Kalau mereka tawarkan yang ada yang baru, kita juga tawarnya yang E20 Pak. Nah ini yang E20. Yang E20 ini dia bisa di extended range sampai 6.000 meter pakai transducer dengan berapa? Frekuensi 12 kHz. Jadi tapi memang kalau misalkan namanya juga dengan kedalaman lebih dalam pasti ukuran transducer lebih besar dan butuh dayanya lebih besar juga. Jadi aki ataupun UPS, aki atau generatornya pasti butuh yang lebih besar. Oke. Paling E20 itu aja. Next. Yang ketiga udah tahu lah ya, kemarin udah pernah coba. Next aja. Nah yang sekarang ada multibeam, yang kemarin bawa pakai kan yang P50 ya. MB2 yang ada di bisnis rata-rata MB2 ya. Terus yang kemarin nggak pakai T50 ya. Oh MB2 oke. Ya ini bedanya sama single beam adalah ya kalau single beam dia cuman single point, kalau multi beam dia bentuknya SWOT. Kalau center ada berkas cahayanya, kalau misalnya kita centerin yang terlihat bukan titik tapi kayak semacam sapuan gitu ya. Bedanya kayak gini. Dengan multi beam kita bisa lebih dalam mengetahui apa yang ada di dalam laut, seperti misalkan kalau single beam kita nggak bisa lihat objek, misalkan ada kapal, ada struktur bangunan, tepi pantai segala macam kita nggak bisa, atau ada pipa, single beam kita nggak bisa detect. Kalau misalkan pakai multi beam karena dia lebih kayak 3 dimensi, jadi 2 dimensi ya, jadi kita bisa lihat 3 dimensi jadi kayak XYZ ya. Kalau misalnya single beam kan cuma kayak titik, jadi interpolasi nggak akan sedetail itu. Nah tadi sudah sama Pak Dayo juga, intinya selain si multi beam itu sendiri untuk menghasilkan data yang akurat kan perlu dengan koreksi. Salah satunya adalah MRU atau motion sensor, ada GPS yang level akurasinya tinggi, terus ada time gauge untuk mengkoreksi data pasut, ada sound velocity karena kita harus mengkoreksi nilai sound velocity karena basicnya adalah sounding ya, kecepatan rambat suara di dalam air. Data logger atau laptop untuk akuisisi maupun processing, dan juga software Pak, software akuisisi maupun processing. Nah yang kita masih sekarang produknya ada adalah untuk kodam ada MB2, untuk tracer kita ada T20, T50, ada 7150, banyak sih sebenarnya, nanti bisa dilihat di next slide. Nah ini tergantung kedalaman yang ingin Bapak survei. Kalau sementara sih kayaknya untuk alur ya Pak ya, karena kedalaman juga mungkin nggak nyampe 500 meter ya. Kita biasanya tawarkan untuk antara
MB2 atau T50 atau T20. Oke, next. Ini Pak, jadi tabel ini ya komparasinya ya. Kalau misalnya MB1 sekarang udah nggak ada, jadi yang punya MB1 mungkin ke pelabuhanan ya, ada ya Pak ya? Di sini ke pelabuhanan, iya Pak. Di sana ada MB1 kemarin. Berarti sekarang nggak ikut ya? Nggak ikut yang jadi mana? Oh, nggak ikut ya. Itu ya, yang MB itu dia untuk tipikal depthnya sampai 100 meter, bisa sampai 240 meter. Kalau misalnya mau butuh lebih jauh lagi sampai 500 meter, kita bisa gunakan T20 atau T50. Lebih dalam lagi, lebih bawah lagi, lebih jauh lagi gitu ya. Tapi sepertinya kalau untuk di navigasi cukup dengan yang sampai 500 meter ya, yang akan jauh-jauh gitu. Ya Pak? Oke, next. Nah tadi ada selain kita jual multi beam juga, kita juga ada motion sensor ya. Mulai dari Applanix atau DMS dari teledai TSS. Kalau Applanix ini dia integrated antara GPS dan juga motion. Jadi datanya XYZ dan mau pixel dapat. Kalau misalkan yang ini motion sensor dari teledai ini dia cuman sensor aja, sensor motion aja. Jadi kita tinggal tambahkan si GPS. Masing-masing punya kelebihan ya, mau yang integrated atau yang kayak gini. Karena kalau misalnya integrated karena unitnya satu, kalau GPS-nya problem mungkin yang lain juga jadi nggak bisa ya. Kalau misalkan terpisah antara GPS sama ini mungkin kayak agak ribet kabel-kabelnya. Tapi di satu sisi dari segi ukuran pasti kalau yang integrated lebih kecil, lebih simple. Sementara kalau yang harus terpisah, di sini ada motion sensornya, ada junction box-nya, ada GPS receiver-nya, ada antena. Tapi ya masing-masing punya selera masing-masing ya Pak ya. Antara yang mana yang lebih bagus ya kembali lagi ke selera aja. Apakah teman-teman lebih enak survei yang terintegrated atau yang benar-benar tahu lah masing-masing sensornya ini nanti problemnya seperti apa, bisa lebih mudah mengatasinya. Next, ada GPS-nya ini GPS dan heading ya. Biasanya kalau misalkan GPS seperti SPS 855 ini beberapa di server juga ada. Ini kan karena cuma single antena ya, nggak ada heading, kita biasanya gunakan si heading dari Kompas. Kalau misalkan yang sekarang SPS 461, MPS 865, BX 992 itu udah dual antena, jadi sekali survei itu cukup udah keluar data posisi dan juga heading. Bedanya apa? MPS 865 sama BX, MPS 865 ini sebenarnya lebih ke purpose-nya untuk construction, marine construction. Jadi dipasang di alat pengerukan atau kapal dredging yang dia ngeruknya nggak jauh dari pantai, karena dia masih dapat koreksi dari base station atau mungkin dari course karena yang MPS 865 ini bisa pakai ini Pak, pakai pulsa IPRS. Jadi namanya entry. Jadi kita pakai sinyal course, kita bisa gunain untuk mengkoreksi MPS 865 ini. Kalau sementara untuk yang BX ini lebih ke marine, all purpose lah ya. Tapi dia cuma bisa pakai sinyal Pak. Kalaupun bisa sih pakai RTK, cuman dia nggak pakai RTK radio. Jadi kita tambahkan radio tambahan, eksternal radio dan juga base station seperti itu. Ya masing-masing juga istilahnya sesuai selera aja ya. Mau kalau surveinya deket pantai, deket laut, deket darat, kita gunakan MPS. Kalau misalkan emang seringnya dipakai juga buat jauh, ya kita gunakan si BX 992. Tapi kalau dari kami sih ya, untuk teman-teman di navigasi BX sih udah paling bagus sih. Selain dari segi reliability kan produknya juga kelihatan lebih kokoh ya, karena bentuknya kotak kecil aja dan itu all steel di pinggirnya, jadi lumayan lah. Kalau misalkan yang tadi MPS masih ada plastik dan ini ya karetnya, jadi ya memang beda tapi ya itulah ya punya masing-masing. Sementara untuk yang sinyal tadi kan karena kita kadang survei jauh dari sistem koreksi dari base atau dari course, kita bisa gunakan sinyal subskripsi dari satelit. Ini ada Trimble RTX, ada Omnistar, ada Marinstar.
RTX dan Omnistar ini biasanya buat di darat aja sih Pak. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk RTX ini bisa agak dipakai di pinggir laut, tapi nggak bisa jauh. Sementara untuk survei di laut kita gunakan Marine Star. Nah Marine Star ini eksklusif untuk receiver trimble Pak. Jadi kalau misalkan yang lain, misalkan produk H itu dia nanti pulsanya nanti pakai Atlas. Kalau trimble ini pakai